Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita tunggu Ibu Yani untuk bergabung. Hari ini kita siaran langsungnya dari ruang BK SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Nah, ini ruang BK saya, ini meja kerja saya. Nih. Nah, dan itu rekan-rekan guru BK saya yang lagi berdiskusi. Oke. Ya. Soalnya si TV ini ada steering dia, itu steering jalan. Jadi kan, mak belum ada mak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di mana Pagi, Ibu Bu Yani. cantik? Pagi kok cantik kali Bu hari Cantik, ini, kan? Wan. Ini pakai aplikasi penipuan, Oh, penipuan gitu. aplikasi di handphone. Langsung di IG ini aplikasinya. Coba Kayak diklik mana caranya? Kayak mana? yang gambar smile, yang gambar orang, terus ada bintang-bintang di atasnya, terus pilih mau pakai fitur apa. Saya pakai fitur yang gambar mata. Jadi mata saya jadi kelihatan cantik. Dari mana? Kok nggak ada ya? Dari mana ya? Keluar dulu ya? Enggak ya? Enggak keluar, langsung di bawah ini, di bawah percakapan ini, di sudutnya di bawahnya ada gambar smile. Kan ada gambar tanda tanya, komen, tanda tanya, terus share, terus ada gambar tuh smile, emoticon. Itu kelihatan nggak? Nggak nampak, belum nampak. Oke lah, kita pakai yang normal saja. Tuh, bisa jadi muka alien juga. Oke. Oke. Nah, apa Di mana, kabarnya di Bu sekolah? Ani? Saya di Alhamdulillah sekolah. sehat, di sekolah. Iya. Mm-mm. Jadi yang di hotel kemarin sudah siap? Sudah selesai? Yang di hotel mana? Yang di Tongsi Tom's itu? Inn. Ya. Cuma satu hari Oh, harian. gitu. Sama Bu Aisyah juga ya? Iya, jadi guru BK-nya yang kecamatan deket-deket sini aja ternyata. Oh, gitu. Iya, nanti Sedih kalau kali udah ikut sukses, yang baru ini nggak diundang ya kan? kalau udah sukses ini deket-deket sini, nanti baru diteruskan ke yang lainnya. Yang lain ya. Oke. Sehat Ibu kan? Jadi sehat alhamdulillah, tapi ini gerah dari ruang BK yang lagi ini ya karena halo Bu Dona. Halo Bu Dona. Karena lagi mati lampu nih, lagi mati lampunya. Oh gitu. Bu Ani dari mana nih? Udah di sekolah atau lagi Enggak, kemana? hari ini lagi memang off. Sabtu nggak masuk memang. Kalau saya tiketnya lagi ngungsi nih nggak di rumah ini. iya kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dona. Hari ini tuh, jadi ngungsinya gimana, jauh? Enggak, di belakang rumah, tempat yang jaga si kecil. Oh, aman nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Karena kalau Iya, di rumah, kalau live begini, dia pun ngomong juga yang si kecil itu. Iya, sama. Kecuali diumpanin pakai YouTube-an, baru dia diam. Oh iya, dia sama boleh. Oke, hari ini tuh tema yang mau kita bahas tuh tentang guru harus belajar. belajar. Guru harus belajar. Nah, seperti saya ya kan, harus belajar betul-betul ini banyak kali. Saya juga belajar terus kok Bu Yani. Aduh. Tapi memang Bu Lydia, memang sangat luar biasa memang pembatik ini. Gara-gara pembatik ini kan semuanya ilmu untuk tik itu memang harus dikuasai terpaksa, betul, ya? memang terpaksa. Mau nggak mau sama saya. Selama ini nggak punya IG, jadi punya IG.
Jadi awalnya nggak punya blog, jadi punya blog, ya kan? Luar biasa itu namanya. Kalau saya terpaksa untuk lanjut. Ya, iyalah. Terpaksa untuk melanjutkan perjuangan. Kalau ibu, kalau kata kepala sekolah saya Pak Andius itu perempuan strong itu, dia nggak bisa diikuti itu katanya. Kok bisa sampai seperti itu pernyataannya, gara-gara apa ya itu Pak Andius? Kan gini, kan waktu saya mau minta surat pendukung itu, kan nanya Bapak, siapa aja orangnya Bu Yani yang 30 orang yang dari Sumatera katanya. Jadi saya bilang nama-namanya, asal sekolahnya gitu kan. Oh iya, kalau yang STP 3 siapa? Lydia. Iya Pak, kenapa Pak? Kalau dia jangan diikuti itu. Kenapa jangan diikuti? Bukannya harus diikuti ya? Maksudnya jam terbangnya semuanya dia ikut gitu, maksudnya loh, yang sana ikut gitu. Maksudnya saya disuruh seperti ibu gitu. Yuk, mari ikuti dia katanya. Padahal saya merasa harus ngikutin kayak Bu Dona, kayak ngikutin teman-teman yang lain juga. Karena kalau Bu Dona memang luar biasa, masih muda ya kan. Seumuran kita. Seumuran. Oh gitu. Oh sama. Kelahiran berapa? Kelahiran 80 ya? 80 apa 79 Bu Dona? Saya 82. Bu Yani tahun berapa? 81. Ya, tuh sebayaan lah ya. Nggak beda-beda jauh, beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Oh ya, berarti yang masih muda Bu apa ya? Arfatur ya? Iya, Bu Arfa. Arfa ya. Sekarang saya pengen nih Bu Yani cerita dari awal ikut pembatik tuh kenapa sampai ada kata kita harus belajar nih sebagai guru. Iya. Mulainya kan kepala sekolah kami itu kan Bu orangnya kepo. Dia nggak mau lihat anggotanya itu ketinggalan kali gitu, karena kami itu Talim Baru. Dia paling nggak mau kalau kami itu anggotanya nggak tahu apa-apa gitu. Makanya saya kan di situ sendiri guru BK gitu kan. Itu saya nggak boleh suruh diam-diam, suruh cari informasi tentang BK itu ngapain gitu kan. Jadi saya bilang sama Pak Andius, Pak, alhamdulillah kami dari kabupaten, kebetulan saya pengurus kabupaten, saya bilang gitu sama Bu Andius. Kami waktu sebelum corona ini ya, kami setiap sebulan sekali ada acara kumpul Pak, setiap sebulan sekali. Saya bilang, oh iya, bahkan Pak Jumakir pun tahu kok kami ada acara, saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi pas acara pembatik ini kan dia juga yang ngasih tahu gitu. Jadi semua guru yang gaptek pun suruh ngikuti semua. Jadi semua kami satu sekolah itu ikut semua. Sama. Tanpa terkecuali, yang honor pun ikut semua. Iya. Gitu. Minimal yang level 1 ya literasi, karena untuk memudahkan angka kredit nanti 1 tahun satu kali kan. Iya, tapi kan pada nggak lulus semua. Hah? Yang lulusnya kenapa? Ya mungkin yang ujian akhirnya kurang kan, nggak di SKKM. Yang lulus kami level 1 cuma 6 orang. Saya pun nggak lulus Bu, saya remedial. Terus? Saya remedial gitu kan. Pas ada pengumuman ada remedial, jadi saya sama guru agama Islam, ayo Kak Yani ikut yuk gitu. Ikut lanjut gitu. Lanjut yuk nih. Bolehlah kita coba-coba gitu, saya bilang sama dia gitu kan. Dia kan IT lumayan, jadi nanti apa ajari ya gitu kan. Iya Kak, gampang gitu. Jadi kami sama ujiannya gitu kan. Rupanya alhamdulillah saya lulus, dia nggak lulus. Oh, terus? Jadi yang lanjut ke level 2 cuma saya sendiri. Di sekolah itu cuma saya sendiri level 2. Yang level 1 itu saya ajak kan, ayo Bu. Enggak lah Bu Yani, capek katanya. Ya udah. Padahal capeknya di mana belum jelas juga ya. Iya, jadi lanjut level 2, kepala sekolah nggak tahu ini. Dia tahunya waktu dapat SMS dari dinas kalau sudah keluar yang 30 besar itu. Kejut dia. Dia tahu cuma di situ. Selanjutnya dia nggak pernah tahu itu benar. Saya nggak mau ngomong. Nanti aja lah gitu kan. Jadi diam gitu, iya gitu. Jadi pas tahunya malam-malam lah itu kan Pak Andis nelpon. Bu Yani kok nggak tahu ada pengumuman 30 besar kata gitu. Tahu Pak, saya bilang gitu kan. Loh, kirimlah datanya, dinas minta ini katanya. Iya Pak, saya bilang gitu. Jadi
ikuti itu ya, kata gitu. Saya nggak kurang paham itu masalah pembatik gitu. Iya Pak, ada kok teman saya Ibu Lydia lulus juga, gampang itu. Saya bilang gitu aja ya kan. Oh iya mantap ibu itu kan, iya nggak apa-apa kata gitu. Ikutilah ibu itu, gitu aja dia. ikuti terjun ke laut ikut gitu. juga. Maksudnya nggak gitu lah, yang positif lah, yang bagus lah gitu kan. Terusnya udah gitu kan. Hari ini kuliahnya ini kata gitu, kuliah umum kemarin yang kita 1 minggu itu ya. Dia ngasih kabarnya hari Kamis, hari Rabu sore dia ngasih kabarnya. Saya bilang kami pembukaannya sudah dari Senin kemarin Pak. Saya bilang oh iya kata gitu. Saya baru baca ini pesannya dari dinas katanya. Oh iya. Itu dia takut, memang dia takut kali kalau anggotanya itu memang ketinggalan tuh, takut kali dia itu memang orangnya. Jadi sangat-sangat mendukung ya. Sangat mendukung dia. Terusnya makanya kemarin saya minta surat pendukung. Ya dia oke, ya lanjut. Saya suruh buat video pun ya oke, buat gitu. Alhamdulillah. Terus materi apa yang Ibu angkat saat level 2 implementasi, terus saat level 3 materi apa yang Ibu sampaikan? Kalau level 2 implementasi ya tentang BK aja yang saya kasih. Tentang BK full BK. Iya, level 2 BK, level 3 pun BK. Iya, temanya apa? Iya. Kalau Temanya level 2 cerita itu kalau level 3 tentang apa sih BK gitu. Kenapa kok harus gitu kok yang level 3 yang saya ingat level 3 itu kenapa sih semuanya harus BK gitu kan. Kenapa kok BK itu dianggap sebagai polisi sekolah atau tukang pemarah, tukang menghukum. Kenapa sih kok BK semuanya jadi polisi sekolah BK, sedangkan situ saya ceritakan situ BK itu kan teman-teman siswa gitu. Iya, sahabat siswa. Sahabat siswa gitu. Jadi situ saya jabarkan apa sih tugas BK gitu di situ waktu yang di level 3. Kalau yang di level 2 tentang layanan saat daring lah, saat daring di WA kan. Daring waktu pembelajaran daring. Iya. Itulah pembelajaran daring, situlah saya bilang situ ya di situ BK berperan lah waktu daring itu di grup WA, saling membantu, kerjasama sama wali kelas, sama kepala sekolah, sama PKS di situ, yang level 2. Keren. Aja sih. Keren. Kita sempat tanya-tanyaan waktu itu ya, bikin apa, pakai aplikasi apa ya kalau nggak salah. Iya, buat tanya-tanya. Terus kalau saya tuh yang pas level 3 ambil yang gelombang 1. Kita disuruh ngulang upload. Iya, terus saya sempat penuh gara-gara nilai keluar di akun tapi nilainya nggak sampai 60. Jadi udah stres semua. Oh iya, kan sempat memang gitu level 3 kemarin. Saya pun sempat kok udah kirim gagal lagi. Disuruh ngulang lagi. Kan? Ujiannya ngulang lagi, semuanya ngulang lagi. Makanya itu sistemnya ya Bu ya, sistemnya mungkin kemarin itu ya. Iya, mungkin ada kendala di situ. Kalau saya kemarin yang pertama bahas gaya belajar yang pas level 2 itu. Level 2 ya. Di level 3 saya belajar itu bahas relaksasi. Cara menghindari stres dengan relaksasi. Makanya terus sekarang nih kita lihat semua guru tuh memang dituntut untuk meningkatkan kemampuan kita karena kan zaman terus berubah. Terus jalan. Harus mengikuti zaman ya Bu ya. Ya, terus ilmu pengetahuan juga terus berkembang, banyak hal-hal baru yang harus kita pelajarin. Dan rasanya kalau muridnya lebih canggih dari gurunya, sebetulnya sih nggak apa-apa, cuma takutnya gurunya malah dikerjain. Takutnya gurunya malah dikerjain. Sama kalau anak lebih pintar dari emaknya tuh kan nanti suka minter-minterin emaknya kan. Jadi bisa. Makanya di situ guru tuh harus belajar itu tadi. Karena anak juga terus berkembang, ilmu juga terus berkembang dan perkembangan teknologi makin maju ya Bu ya. Ya, benar. Dan kita tuh belajar dari siapa aja kan, dari dari mana aja, kapan aja. Mana aja, dengan siapa aja, iya. Seperti si pembatik kan,
Iya. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Iya, benar-benar. Makanya ya sama-sama siapa aja yang ada sih di sekolah kan jurusan komputer, dia kadang-kadang kalau nggak ngerti tanya dia sedikit. Rupanya dia pun nggak ngerti memang. Oh, Nah, kalau makanya kita kalau saya semangat ikut pembatik ini justru di teman yang satu geng tuh Kak Rustiana Lumban Gaul, terus Ibu Diana Azwar, iya, sama Pak Hari Indrawan, Kak Lasmarita Tanjung. Dia Kutalim Baru 2 ya, Kutalim Baru 2. Iya. Nah, kita tuh sama-sama kan kemarin pas ikut ini terus ngerasa tertantang, tertantang. Ayo ikut lagi level ini, ayo ikut lagi level ini. Cuma mereka sayangnya nggak lanjut karena ini ikut Microsoft 365 juga. Jadi bentrok Gitu ya. jadwalnya dan mereka Kak Ruski itu malah ini kan udah level tutor dia. Jadi ini termasuk apa ya? Meneruskan perjuangan bersama. Tapi saya nggak ada, saya juga bilang sama Bu Mila kan Bu Mila yang nyampaikan ucapan selamat pertama kali lulus, terus ngasih pengumuman apa segala macam. Terus dia juga dan pas nilai nggak keluar itu yang di level 3 itu ada itu ya level 3. Nilai nggak keluar itu saya cuma komen, cuma nanya sama dia, yang penting saya lulus. Saya nggak mikirin mau jadi duta, saya nggak mau mikirin jadi yang penting saya lulus level 3 ya. Waktu itu segitu. Cuma sekarang udah sampai di sini, ya berusahalah sebaik-baiknya, semampunya seperti apa. Makanya kita nih sedih banget Bu. Ya. Apa itu Bu? Sedih apa? Ya, apa namanya, kadang-kadang nih kita dibilang gini, kayak nggak ada kerjaan ya gitu. Iya di sekolah kemarin ini, tapi Bu ada hikmahnya loh Bu pembatik ini. Jadi pandai bawa kereta saya. Keren. Terus jadi pandai bawa kereta, jadi kemana-mana ya sendiri, kemana-mana sendiri gitu. Jadi nggak biasanya nggak bisa. Biasa sama ini nggak bisa. Ayo ya kawan nih, kayak nggak ada kerjaan pun gitu aja. Oh. Jadi kayak mungkin bukan nggak bisa tapi nggak bernyali gitu ya. Memang sama sekali nggak bisa. Memang sekali nggak bisa. Iya, sama sekali emang nggak bisa. Keren. Jadi bertekad kan pas pula corona di sini kan di Kutalim Baru kan payah angkot. Biasanya kan angkot. Nah, Kutalim Baru emang minim kali angkot, bisa 1 jam sekali baru lewat. Itu belum tentu gitu kan. Jadi dengan jadi dengan ini mau nggak mau harus dipaksa. Harus mau, walaupun boleh jatuh, ayo ikut mau gitu aja terus. Pakai acara jatuh Bu, jatuh berapa kali? Ada jatuh juga, ada 3 kali 4 kali ya jatuh lagi, tapi jatuh mereng gitu aja, nggak sampai luka-luka sih. Cuman ayo pakai acara nabrak. Iya nabrak juga. Itu kap depannya udah pecah itu. Jadi sama nih ceritanya. Saya juga jadi ternyata tuh belajar tuh bukan cuma ilmu pengetahuan biasa, tapi juga keterampilan hidup, kayak kita dituntut mandiri kan akhirnya di sini ya. Mandiri, jadi harus bisa nyetir, bisa apa. Saya juga belajar. Jadi saya belajar, tapi saya pakainya dulu pakai ini self instruction. Jadi saya bisa jadi saya ini gini kan. Ya udah. Dulu tuh pernah udah bawa motor waktu SMA, bawa keliling-keliling aja gitu kan. Nah, terus nggak berani karena nyalinya nggak ada. Terus ya pas di situ dibuka pikiran, jangan cuma anak-anak yang disugesti, diri sendiri harus disugesti. Iya. Jadi dalam 2 minggu saya bisa nyetir mobil, bisa nyetir kereta dalam 2 minggu waktu itu. Jadi kan memang ada keberanian juga ya kan, keberanian. Iya, jadi belajar triknya sekarang. Jadi kalau naik motor lihat-lihat jam nih, jam rame nggak? Kalau rame jalan rute mana yang sepi, ya kan? Untuk menghindari kecelakaan atau ya hal-hal yang nggak diinginkan itu tadi. Terus cerita apa lagi ya? Kedepannya rencana Bu Ani apa? Apa ya? Kedepannya setelah pembatik ini? Ya kalau masalah pembatik ini ya, yang awalnya ya untuk meningkatkan kompetensi diri masalah di bidang TIK itu harus gitu kan. Bahkan sekarang ini aja masih
sekian persen itu masih ilmunya untuk tik Iya, itu tadi. benar, Nah, benar, benar, ya. benar. Jadi Sama. haus terus ingin tahu, Iya. ingin tahu gitu. Sama. Ingin tahu terus. Makin baca, makin melakukan, makin Iya. waduh, Waduh, sampai gini, iya. waduh, bego banget ya, ini aja nggak tahu gitu. Terusnya yang pusingnya kan Bu, sudah lihat di tutorial di YouTube, diikuti semuanya, nggak berhasil. Ulang Bolak-balik lagi. sampai di download bolak-balik, ulang lagi, cari yang lain lagi, nggak juga berhasil. Apalah salahnya? Tapi tanya sama teman, macam Ibu Sugiyati tadi, Ibu Ramadana tadi, langsung bisa. Jadi apa kendalanya ya gitu? Atau memang nggak bisa? Dengan tutorial itu kan sebenarnya kan gampang ya kan? Lihat langsung lihat fotonya, langsung lihat gambarnya gitu kan? Jadi lama-lama. Memang mungkin harus dipandu langsung kali. Iya bisa jadi. Ya si pandu langsung ya makanya. Iya kan. Tergantung kita kan, ada yang tipe visual, kan sama juga kita walaupun udah tua kan gaya belajar juga berpengaruh kan, ada yang visual, ada yang auditori, mungkin kan, ada yang kinestetik, mungkin Bu Ani yang kinestetik, jadi harus praktek langsung baru ingat. Langsung, gitu. Iya betul memang. Kalau cuma lihat-lihat dibaca diikuti gitu nggak bisa. Nah kalau saya visual, gitu ya, melihat ya. Ya, yang saya lihat, saya plototin, terus saya catat ulang, saya lakukan baru bisa. Nah, gitu. Jadi bisa dengan melihat. Gitu. Kadang-kadang bisa juga seperti itu. Macam di Kenmaster kan gitu juga. Lihat gitu kan, visual juga kan. Bisa lama-lama, tapi harus bolak-balik. Iya. Harus berbolak-balik. Kalau dicatat makin bingung Bu, kalau dicatat. Makanya satu HP sebelahnya, HP satu lihat tutorialnya, satu langsung praktek. Oh. Nah, gitu. Jadi memang ciri-ciri kinestetik gitu tuh harus langsung praktek. Iya ya. Kadang-kadang makanya HP suami kadang ngeri ya pakai dua-dua. Iya harus kayak gitu aja kadang. Duluan. Dikit lagi kok ini. Hati-hati ya. Iya, di sini kita kalau piket jam 12 sudah pulang. Oh, kalau kami jam 11. Oh, cepet ya? Iya, karena kami jam 11. Saya 2016 pernah dapat ke sekolahnya Bu Yani. Oh, dulu 2016. Yang clustering, yang ke-13 clustering. Kok nggak jumpa? Jumpa rupanya kita 2016. Jumpa 2016. Oh gitu sekolah ya? Ibu kan masuknya dari, kalau anak-anak sekolah itu saya lihat pakai truk kan, numpang truk, numpang truk masuk ke sekolah. Iya. Kalau dulu kan? nanti ibu salah sekolahnya. Sekarang enggak. Sekolahnya yang Kutalim Baru 3 itu yang sampingnya ada peternakan ayam kan? Kalau Kutalim Baru 3 dekat Mencirem Bu, karena Kutalim Baru 1. Ani Kutalim Baru 1. Oh. Kalau 3 si Dora. Sekarang Dora Francisca di situ ya Kak Dora. Iya, kalau Kutalim Baru 3 arah ke Mencirem, arah ke sekolahnya. Masuk ke dalam lagi. Kalau kami nggak ada, kalau anak sekolah udah naik angkot. Tapi kalau tahun 90-an dulu baru naik truk. Tapi sekarang nggak ada lagi, sekarang naik angkot. Oh, berarti yang Kutalim Baru, saya ingatnya tuh Bu Yani, Kutalim Baru 3 salah ya Bu Yani. Iya, makanya Kutalim Baru 3 si Dora, Kutalim Baru 2 si Ingrid, saya 1. Iya. Dulu Kutalim Baru 3 itu guru BK-nya si apa ya? Udah pindah Juli. Dulu ada Juliarni, pindah ke Tanjung sama Bu Aisyah ya. Oh iya. Terus, gitu ya. Si Mafa satu lagi yang sekarang di dinas sosial. Kak Dora pun pindah dari Pantai Labu, dari Pantai Labu. Dia ke situ karena rumahnya kan di Binjai. Jadi dia berpindah juga dia ke situ. Makanya pas yang 2016 ke Kutalim Baru 3 itu wah amazing sekolahnya. Sampai jauh banget gitu masuk ke dalam kan. Masuk ke dalam. Kalau nggak ada kendaraan nggak bisa ke sana. Nggak bisa, iya. Jadi pas saya ke situ suami nggak tega ninggalin, jadi ditungguin waktu itu masih ditungguin.
Sampai meriah lah kan karena bawa anak, bawa apa segala macam kan. Jadi Iyalah. untungnya masih bisa. Dan apa namanya, fasilitas sekolah juga ya Mempengaruhi. Ya. mempengaruhi kita belajar apa enggaknya. Kayak ini nih kondisi di sekolah kan karena PJJ jadi penghematan mungkin karena takutnya ada yang anak-anak pas bersihin hidupin listrik terus lupa matiin. Iya. Ceritanya di sekolah ibu daring terus ya? Kita iya daring, tapi tugas-tugas juga boleh dikasih. Jadi yang nggak terjangkau itu boleh datang ke sekolah seminggu sekali, ngambil gitu. soal atau penjelasan. Kalau di sekolah kami daring dan luring karena nggak semuanya yang punya HP siswa. Iya sama berarti. Jadi sama. mereka datang. Oke, kita tunggu Bu Ania. Lagi buffering. Ya, lanjut Bu, tadi sempat terputus. Oh. Tadi. Ada, ya. Sempat terputus. Kita tunggu. Nah, jadi kesimpulannya itu, guru tuh harus belajar ya zaman sekarang, nggak boleh santai-santai. Maksudnya boleh silahkan santai. Jadi saya kasih ini dulu. Dikaitkan lagi dengan ini, guru harus belajar. Terus kita nih kan sekarang merdeka belajar. Merdeka belajar itu dalam arti siswa itu belajar dengan caranya sendiri-sendiri. Terus mempelajari dan mendalami apa yang dia mau, apa yang dia suka. Terus jangan ngerasa terpaksa, tapi tetap target dan tujuan pembelajaran itu harus tercapai bagaimanapun caranya. Nah, sekarang jadinya gurunya harus lebih kreatif, dan lebih inovatif gitu harusnya kan untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang memerdekakan, ya kan, yang menyenangkan dan memerdekakan siswa. Nah, ini jadi PR nih, dan kita juga guru BK menyediakan layanan yang memerdekakan itu seperti apa. Saya sendiri masih belajar untuk itu seperti apa ininya. Iya, untuk itu Bu. Tadi pun ini sebenarnya ini yang mau saya tanya sama Ibu ya kan. Kalau membuat konten BK itu mau disangkut pautkan ke rumah belajar itu macam mana lah itu ya? Oh, bisa. Jadi yang waktu di tahap 2 implementasi, saya kan bahas tentang gaya belajar, tapi saya hubungkan dengan rumah belajar. Iya. Ya kan, waktu itu saya hubungkan gaya belajar dengan rumah belajar. Jadi gini, buat anak-anak yang visual, dia lebih suka baca, silahkan ambil fitur kayak BSE, buku sekolah ke sekolah. ya, buku sekolah. Jadi bisa unduh buku di situ, bisa baca di situ, bisa dalami di situ. Terus kalau anak-anak yang auditori, bisa juga lihat video di situ kan, tutorialnya. Terus buat anak-anak yang harus praktek, mungkin bisa buka lab Maya. Maya jadi, ya, gitu iya, ya. Berarti jadi saya kaitkannya fitur 4 fitur utama tadi ya. Iya, bisa dikaitkan fitur utama tadi ya Bu ya, ke situ ya. Jadi ternyata atau yang kayak radio edukasi itu kan juga untuk anak-anak yang auditori kan. Jadi yang suka didongengin, suka apa, nah bisa seperti itu. Kemarin saya ngambilnya seperti itu. Jadi mengaitkan gaya belajar dengan pemanfaatan rumah belajar kemarin. Kalau yang baru-baru ini nih untuk tampilan besok, bocoran nih. Untuk besok itu saya mau bahas tentang cyber counseling dan pemanfaatan rumah belajar seperti apa. Tapi khususnya di masalah-masalah kesulitan belajar siswa. Sama satu lagi itu yang lagi jalan. Jadi ini saya lagi jalan 2 penelitian untuk yang rumah belajar ini. Mantap. Saya Bu terus terang nggak berani capek memang. Saya takut nanti tipu saya kumat lagi. Saya nggak berani capek kali memang. Kalau saya mungkin apa ya? Tapi nanti kalau nanti ada yang bilang wah belagu amat gitu. Jadi sebetulnya HP dan laptop itu hiburan saya. Gitu ya.
Dan, dan lain-lain. kebutuhan sekarang itu ya. Iya. Jadi laptop walaupun kadang ini kayak gini ke sekolah tapi bawa laptop nenteng ke sana ke sini tapi nggak dipakai, nggak apa-apa. Nanti saat duduk di mana bisa jadi buka, bisa jadi nongol. Saya pun sekarang pun kemana-mana bawa laptop. Jadi kalau lihat kepala sekolah saya buka laptop kan, Bu Yani kerja, iya Pak. Nggak jadi nyuruh dia. Nggak jadi nyuruh dia. Kenapa Pak? Macam semalam kan kemarin hari Jumat. Bu Yani ngapain? Kerja ya? Iya Pak. Kenapa Pak? Mau saya suruh sebentar. Udah boleh Pak, kalau sebentar boleh, saya bilang. Boleh lah, boleh katanya. Nggak berani dia nyuruh-nyuruh memang. Biasanya di teleponnya kemana, nggak nampak kan. Bu Yani ke kantor sebentar. Bu Yani ke kantor sebentar. Begitu aja itu. Jadi kalau guru-guru bilang, Bu Yani ini kaki kanannya kepala sekolah ini. Gitu aja. Ya nggak apa-apa, bagus dapat kepercayaan. Tuh. Ya, gitulah Bu. Di ini. Oh, yang satu lagi saya pengen ini. Self-regulated learning dikaitkan dengan rumah belajar. Jadi, self-regulated learning itu kan bagaimana kita ngatur jadwal sendiri untuk belajar, terus melakukan jadwal yang udah kita lakukan, terus melakukan evaluasi lagi. Nah, itu kan bisa ya. Jadi dia belajar sendiri, buka aplikasi, buka portal rumah belajarnya seperti apa, terus dia bahas di situ apa yang dia perlu, dia cari sendiri kontennya, terus evaluasinya mungkin dia bisa coba langsung bang soal di situ, latihan soal di situ, ngerjakan langsung kan, bisa memfeedback lagi apa yang kurang, terus dia bikin lagi jadwal belajar yang lanjutannya. Nah, itu sih saya mau bikin ini ya. Kalau pengalaman kemarin yang di sekolah yang udah saya sosialisasikan sama anak-anak kemarin, mereka ke ini aja, mereka yang lebih senang ke satu BSE, ke nanya kan banyak nggak di situ soal atau konten-konten yang animasi yang mau ujian ini atau segala macam, soal cari aja. Pas sebetulnya memang saya belum buka kan gitu, cari aja nak, bayar Bu katanya kan, karena kan kalau ini kan ya gratis, saya bilang kan, kalau ini kan bayar Bu. Apa itu aplikasi Ruang Guru ya? Ruang Guru. Kalau aplikasi Ruang Guru tetangga kan nggak boleh sebut merek. Aplikasi tetangga. Aplikasi tetangga ya nggak boleh. Itu harus di-download ya kan? Downloadnya kalau nggak salah perjenjang ya, perjenjang. Jadi kalau kita sekolahnya kelas 6 SD ya, jadi cuma dibukakan yang untuk konten kelas 6 SD. Kalau yang ini kita cukup satu aplikasi. Ini kita kayak emak-emak kayak saya kan, punya anak 2 usia sekolah, yang SMP sama yang SD. Nah, bisa satu aplikasi saja sekalian ngecek di situ. Yang SMP tinggal buka SMP, yang SD tinggal buka kelas berapa dia. Bu Ani gimana? Udah dimanfaatkan untuk anak sendiri? Udah. Kan di rumah kan ada yang SMA sama SD. Wih, udah ada yang SMA. Anak adik Bu. Iya, keponakan tinggal di rumah gitu. Kalau anak saya yang paling besar masih SD Bu, masih SD kelas 5 yang paling besar, kelas 5. Itu yang SMA itu anak adik, tapi tinggal di rumah memang dia. Baru masuk SMA lah tahun ini. Tapi mereka sekolah. Iya. Sekolah. Jadi tetap enak kan, tetap pakai satu aja buat semua kan. Bisa. Makanya pemerintah sudah menyediakan gitu ya. Dan guru-gurunya sendiri tuh bisa belajar di situ. Jadi nggak cuma muridnya saja yang bongkar-bongkar fitur-fitur yang di situ tuh, tapi gurunya juga. Dan kalau buat saya selalu bilang BK ini PR besar. BK ini PR besar buat isi konten di rumah belajar. Jadi kayak kemarin waktu sosialisasi juga saya bilang, saya buka rumah belajar, saya malu, konten BK tuh cuma bisa dihitung jari gitu kan. Nah jadi ini PR besarnya kita buat buat jadi ceritanya kalau yang fitur utama tadi itu bisa kita kembangkan ya Bu ya untuk konten BK ya? Bisa Bu, tapi ya itu bisa, tadi ya? Dikait-kaitkan dengan cara belajar, dikaitkan dengan teori yang lain seperti apa. Kalau kayak yang kelas maya itu kan bisa dipakai di cyber counseling, karena cyber counseling kan juga bisa pakai chat, bisa pakai blog bersama atau surat-suratan, ya. Oh iya, ini satu Bu, nanti ajari buat itu ya. Buat apa? Kemarin saya pernah saya bilang sama Ibu. Buat apa itu? Angket. Oh, angket di Drive. ya.
di Drive ya, Drive Google ya, Form. Drive itu ya. Pakai Google Form. Ya Google Form. Oke. Itu. Insya Karena Allah kan itu bisa. nanti, itu kan nanti bisa dikaitkan ke fitur utama di BSE bisa ya. Iya. Di kelas bisa. Maya juga bisa ya, kelas Maya juga bisa ya. Ya bisa, kalau sebetulnya bisa untuk semuanya, karena kalau saya kan absen dan penilaian penilaian layanan BK saya pakai Google Form. Jadi cukup saya bikin sekali, saya share anak-anak dan saya bikin lagi linknya itu tiap habis layanan. Jadi kan terdata tanggalnya. Ya udah tinggal di print, tinggal di ini nanti. Ya. Nggak perlu mengurangi kertas juga kan, pemakaian kertas. Iya. Jadi lebih ramah lingkungan, lebih ramah sahabat. Iya. Bu Ramadona, terima kasih nih sudah menemani kita selama 40 menit ini. Kemarin Bu Dona sama Bu Lucia itu obsesnya. Kemarin ya? Bukannya ini? Iya. Bukan hari ini? Enggak, kemarin. Kemarin ya? Saya malah nggak nonton. Saya nonton. Jam berapa nggak diinget-ingetin? Iya, nggak diinget-ingetin. Nanti. Jam berapa nantilah. ya? Kita lanjutkan lagi nanti. Sore. Kok saya nggak salah sore lah. Obses 4, 5, 6, kalau bisa sampai tuntas semuanya. 30 SRB Sumut semuanya harus sempet nih mampir di sini. Iya. Closing statement. Apa kata-kata penutup Bu Ani, silakan. Bagaimana tentang guru harus belajar ini? Apa ya? Ya intinya guru harus belajar, tetap belajar, tetap semangat, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, khususnya saya pribadi, masih 0,sekian %. Saya juga masih jauh. Jadi masih apapun jauh. nanti masih inspirasi tentang dari perkataan Bu Erni kemarin waktu presentasi, siapapun bisa jadi duta rumah belajar, nggak harus pakai selempang kata Bu Lucia. Benar. Nggak harus pakai selempang. Sekarang pun bisa jadi duta, yang penting kita ya kan, dari diri kita mau belajar, berusaha, semuanya lah, gitu deh. Iya, benar, sepakat sekali. Jadi cuman ini tadi Bu, yang masih konten BK tadi lah, ya, itulah itu ya kan, masih mengaitkannya mengaitkannya itulah ini. Pak Debang itu, halo Pak Debang. Halo Pak Debang. Bergabung dia. Ditunggu Pak Debang untuk sesi selanjutnya. Keempat ya Pak, selanjutnya Pak. 4, 5, 6, 7. Semoga segera ini. Besok saya sama Pak Debang ada sesi pemanfaatan rumah belajar bagi guru penggerak C. Penggerak C, mantap. Oh iya, saya lihat itu kemarin Pak Debang di mana ya? Juga guru penggerak juga. Pendamping guru penggerak. Iya, pendamping guru penggerak. Oh, di sini juga lah, di IG juga saya intip kemarin. Iya. Oh, ini Pak Debang ini gitu. Ya udah. Mantap, keren. Pak Sudung juga masuk. Terima kasih Bapak Ibu buat buat mantengin kita. Kita nggak lama-lama lagi udah mau closing ini. Terima kasih Bu Ani untuk diskusinya. Bukan diskusi, terima kasih. Ngobrol santai kita. Ngobrol santai ala pembatik. Ngobrol santai bermanfaatnya dari sahabat rumah belajar. Semoga membawa manfaat buat semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akhiri. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ani. Makasih Bu Lydia, sama-sama.